Selamat pagi, selamat hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Semoga di hari Minggu biasa ke-22 ini kita senantiasa merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita dan bersyukur atas penyertaan dan pendampingan Tuhan selama satu minggu ini. Semoga ada banyak berkat yang dirasakan, yang dinikmati, yang disyukuri karena campur tangan dan juga kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga di hari Minggu ini kita juga senantiasa punya kesempatan dan juga memberikan waktu untuk Tuhan di dalam ibadah dan juga misa, khususnya dalam perayaan Ekaristi dan berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Hari ini pada hari Minggu biasa ke-22 kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu, jangan-jangan orang-orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua orang tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, sebagai seorang manusia, kerap kali ada di dalam diri kita di saat kita seolah-olah merindukan sebuah penghormatan dari orang lain. Atau kita sebagai manusia juga merindukan sebuah apresiasi atas apa yang kita buat, atas apa yang kita lakukan. Mungkin berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan pemberian diri, dan bisa saja kita juga mengharapkan sebuah apresiasi dari pelayanan dan apa yang kita buat di dalam pengabdian kita pada satu hal. Sebuah sikap manusiawi yang kerap kali dan mungkin dimiliki oleh setiap orang. Sebuah keinginan untuk mendapatkan penghormatan, sebuah keinginan untuk mendapatkan apresiasi. Entah itu bentuknya adalah ucapan terima kasih, bentuknya adalah ucapan selamat, atau mungkin apresiasi dalam bentuk benda, ataupun juga apresiasi di dalam bentuk materi tertentu. Tetapi di dalam diri kita sebagai manusia pasti memiliki dan pernah punya pengalaman di saat kita mempertanyakan kenapa saya tidak dihormati. Mungkin sering, mungkin jarang gitu ya. Mungkin keinginan ini besar, mungkin juga tidak besar gitu. Atau kita juga mungkin pernah mempertanyakan, saya sudah melakukan sesuatu tetapi kok tidak ada ungkapan terima kasih dalam bentuk kata-kata ataupun mungkin dalam bentuk tindakan. Dan kita pernah mengalami itu semua. Sebagai seorang manusia yang masih hidup di dalam kedagingan, pasti sifat ini selalu ada di dalam diri kita.
Cuma Tuhan mengajak kita untuk beraskese, tidak selalu mengikuti keinginan untuk dihormati, tidak selalu mengikuti mendapatkan apresiasi di dalam hidup kita. Sama seperti gambaran yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kita dalam bacaan Injil, supaya tidak selalu meminta untuk dihormati, mendapatkan tempat yang istimewa, mendapatkan tempat yang khusus, duduk di depan. Tapi mungkin kalau duduk di depan kerap kali menjadi sesuatu yang agak-agak lain gitu ya, karena kalau misa biasanya malah bangku-bangku depan ini kosong gitu ya. Orang lebih banyak memilih untuk di belakang karena aman, nyaman, dan bebas dari pemandangan dan juga bebas dari penglihatan orang banyak. Maka justru kalau di gereja itu lebih banyak orang memilih untuk duduk di tengah, atau biasanya bangku belakang itu agak sering diisi oleh orang lain. Nah, kita semua diajak untuk merenungkan bahwa panggilan hidup kita sebagai orang Katolik bukan pertama-tama untuk mendapatkan penghormatan. Bukan pertama-tama juga untuk selalu mengejar dan juga haus akan afeksi dan juga apresiasi. Karena sebetulnya orang yang mudah sakit hati, orang yang mudah merasa kecewa adalah orang yang kerap kali haus dengan dua hal ini. Haus dengan penghormatan, haus dengan afeksi, haus dengan apresiasi. Di saat apa yang dibuat ternyata tidak mendapatkan apresiasi yang diinginkan, lalu mulai merasa kok saya seolah-olah tidak dihargai. Di saat saya tidak dihormati, seolah-olah kok saya tidak dianggap gitu ya. Maka di saat kita memiliki dua hal ini, hati-hati, bisa jadi kita akan menjadi pribadi yang mudah sakit hati. Menjadi pribadi yang mudah punya perasaan negatif di dalam hidup kita. Maka menjadi orang yang tidak selalu mengejar dan mencari penghormatan, serta tidak selalu mengejar dan mencari afeksi dan juga apresiasi, adalah jalan untuk kita bisa hidup dengan bahagia. Tidak membebani hidup kita dengan keinginan dan juga tuntutan untuk selalu dihargai, selalu diistimewakan, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dibebaskan dari perasaan-perasaan itu, karena sebetulnya nggak ada untungnya gitu ya. Karena mendapatkan penghormatan mungkin pada satu momen, pada satu kelompok kita akan dapat penghormatan. Tetapi di kelompok lain penghormatan itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan. Maka kita harus siap dengan situasi itu, dan mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena bisa jadi dengan rendah hati walaupun sulit gitu ya kita untuk belajar dan berproses, tetapi yakinlah hidup kita bisa jadi lebih tenang, lebih los gitu ya, tidak ada beban dan tidak selalu menghauskan itu semua di dalam hidup kita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang demikian, yang tidak selalu haus untuk dihormati, dihargai, dan diapresiasi, tapi kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati, mau untuk melayani, mau dengan penuh sukacita memberikan diri dan pemberian diri kepada sesama. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat untuk Anda dan keluarga Anda di dalam sukacita bersama dengan Tuhan tentunya, dan juga menyediakan waktu untuk Tuhan, merayakan Ekaristi secara langsung, tidak hanya secara online tapi juga secara offline, karena sebetulnya Tuhan rindu untuk kehadiran kita di gereja. Selamat pagi, selamat bersukacita dan bersyukur bersama dengan keluarga atas anugerah dan berkat Tuhan, serta semanggi semangat pagi hari ini.